Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah, man indarajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaih, wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya mughithu aghithna, ya mughithu aghithna, ya mughithu aghithna. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang sebaik-baiknya, sebagaimana Allah berjanji dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, janji Allah, Allah pasti akan membalasnya. Sekecil apapun, seremeh apapun perbuatan jahat, niat jahat yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, Allah pun pasti membalasnya. Selanjutnya salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut keterangan para ulama, Allah Ta'ala menitipkan di setiap diri manusia itu 7 macam nafsu. Yang pertama, nafsu ammaratun bisu, nafsu yang selalu mengajak seseorang itu untuk berbuat jahat, nafsu yang senantiasa membisikkan ke dalam diri seseorang itu untuk melakukan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Maka siapapun di antara kita yang senantiasa menuruti nafsu ini, nafsu yang pertama ini, ammaratun bisu, maka para ulama menyebutkan orang itu masuk neraka abadan abada, selama-lamanya. Yang kedua, nafsu lawamah. Allah titipkan di dalam setiap diri manusia, maknanya mencerca diri, punya rasa penyesalan tetapi tidak mau bangkit untuk melaksanakan kebaikan. Tetapi ada penyesalan dalam hatinya, ada penyesalan dalam dirinya, maka orang ini punya nafsu lawamah, mencerca dirinya. Siapa yang senantiasa menuruti nafsu lawamah ini hatta tamut, sampai ia mati, maka orang itu masuk ke dalam neraka, tapi di akhir sisa-sisa neraka itu dia akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, kata para ulama, nafsu mulhimah. Ada pada diri setiap manusia nafsu yang sudah dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya tidak pernah sholat 5 waktu, dengan adanya nafsu mulhimah dan mengikuti bisikan nafsu mulhimah, akhirnya ia selalu berbuat ibadah kepada Allah walaupun belum istiqamah, belum rutin, belum dawam, tapi dia sudah mau melaksanakan ibadah. Salat subuh selama ini jarang, tapi dengan nafsu mulhimahnya dibukakan Allah, diberikan Allah ilham, maka dia melaksanakan salat subuh. Orang ini apabila senantiasa mengikuti nafsu mulhimahnya hatta tamut, sampai ia mati, maka dia masih masuk ke dalam neraka, tapi separuhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata para ulama, nafsu mutmainnah. Artinya nafsu yang sudah istiqamah, yang sudah tenang, yang sudah rutin, yang sudah dawam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak pernah ketinggalan. Sedekah rutin, silaturahim rutin, menuntut ilmu rutin, hadir di majelis ilmu rutin. Misalkan sebulan sekali rutin, berarti nafsunya ini mutmainnah, sudah mencapai tingkat dawam, ketetapan dan keistiqomahan. Janji Allah, orang yang menuruti dan mengikuti nafsu mutmainnah hatta tamut, sampai ia wafat, maka orang ini tidak merasakan sedikit pun azab neraka, langsung masuk ke dalam surganya Allah dengan proses-proses mizan, mahsyar, sirat, tapi Allah berikan nikmat surga baginya. Ondo sugari, kalau kita mampu melatih nafsu kita agar sampai kepada tingkat mutmainnah, tingkat yang sudah istiqamah, yang sudah tetap, yang sudah rutin beribadah kepada Allah. Yang kelima, nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini adalah nafsu yang sudah ridha dengan segala apa yang kuddiralahu, ditakdirkan Allah kepadanya, baik buruk ridha, miskin kaya ridha, sakit sehat ridha, susah senang ridha, punya anak tidak punya anak ridha, untung rugi ridha. Seluruh apapun yang dijalaninya di dalam kehidupan sudah ada ridha dalam hati. Maka orang seperti ini janji Allah, dakhalal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa melalui proses. Tidak merasakan yang namanya padang mahsyar, tidak merasakan yang namanya mizan, tidak merasakan yang namanya sirat. Begitu bangun dari kuburnya hari berbangkit, seketika itu sudah berada di dalam surganya Allah. Itu orang-orang yang punya nafsu radiyah,
Makanya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam senantiasa mengajarkan, selalulah ridha dengan ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kan yang paling sulit itu tingkat ridha. Senang pasti bisa ridha, sehat pasti bisa ridha, punya uang, punya harta pasti bisa ridha. Tapi ketika Allah uji sebaliknya, disitulah nafsu ini, jiwa ini goyang sehingga muncul ke tingkat yang pertama, ammaratun bisu, mengajak untuk berbuat jahat. Akhirnya mencuri, korupsi, akhirnya banyaklah perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena kalah ridha yang ada di hati kita, yang di kolbu kita, yang di jiwa kita, kalah dengan ujian yang Allah titipkan kepada kita. Banyak contoh-contoh nabi-nabi, rasul, para aulia Allah Ta'ala, mereka lulus dalam ujian ini. Mereka ridho dengan apa-apa yang telah diberikan Allah. Mereka ridho dengan kehidupan mereka. Nabi Ayub diuji sakit 40 tahun. Satu riwayat mengatakan 10 tahun, ridho beliau. Nabi Yakub berpisah dengan anaknya Yusuf 40 tahun, ridho. Berarti nafsunya ridha kepada Allah, masuk surga tanpa hisab. Lalu yang keenam, nafsu mardiyah, nafsu yang sudah Allah ridha kepadanya. Karena hasil daripada keridoannya kepada Allah, maka muncullah nafsu mardiyah, Allah yang langsung ridha kepada orang itu. Siapa yang menuruti dan mengikuti nafsu mardiyah hatta tamud, sampai ia wafat, sampai ia mati, maka orang ini masuk surga tanpa hisab dan membawa 80 orang bisa masuk surga berkah orang yang punya nafsu mardiyah. Masya Allah. Syukur-syukur kita punya mursyid, kita punya satu guru yang memiliki nafsu mardiyah, sehingga kita yang banyak dosa, kita yang banyak lalai kepada Allah, banyak kesalahan kepada Allah, bisa dapat barokahnya orang yang punya nafsu mardiyah. Jadi bisa ia mensapaatkan, artinya bisa ia menolong beberapa alak, bisa ia menolong beberapa golongan sehingga masuk tu bagasan sarugo. Ngot bayoi na jarang do ya sumbayang subuh, sumbayang isya, begitu ngot ya sian kubur mai sarugo. Asu sarugo honing Tuhan. Malaikat pe sampai heran. Dau boto baywan di mangobanaw ning ya. Masya Allah. Adong sada na mangoban na on manita harap ko ni. Apalagi umur ta misalna markurang dan namru bertambah dah boy. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Mereka mengira umur mereka bertambah padahal pada hakikatnya berkurang. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Nomor kurang doi, habis naita harapkon ondoma masuk sarugo madohot bayuan. Masuk surga madot alakna punya nafsu mardiyahi. Aso bisa ia punya nafsu mardiyah karena dia menjaga dirinya dari yang haram, dari yang makruh, dari yang syubhat, dari yang putolat, maka orang itu mampu memasukkan kita ke dalam surga berkah nafsu mardiyahnya. Syukur-syukur marsui bandungon na sungoni alak ima jalak jalaki pala bahat doy lalaho dosai susah doy lalaho namar ibadahi sodong panumpangan ni ba natagian do dabo pala dong panumpangan roa mo mangaranto tu bandungon ang godong panumpangan ni ba kan natagian ni adong topoton sonang may bay yang go sadu-sadu ibaruntong on segala macam dope berlika-liku kecuali rai ta bersungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Ay manapsui naponom na. Yang ketujuh kata para ulama, nafsu kamaliyah, nafsu yang sempurna. Nafsu kamaliyah ini hanya dimiliki satu hamba Allah seluruh dunia, dari mulai alam diciptakan sampai akhir zaman, yaitu nafsunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya nafsu kamaliyah mampu memasukkan ribuan bahkan jutaan umat ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Madaw mantong kalas nai anggon na mardiyahi tar 80 may na paling bahat tar pamasukia
palana kamaliyahun Muhammad bisa memasukkan siapapun mayyasha yang Allah kehendaki. Syukur-syukur kita dapat bisa disapaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bertahap doi. Ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Sempurnalah sampai kepada Allah dengan berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuban namita. Makanya ada seorang ulama bernama Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada man salla alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma sulliya alaih, maka Allah Ta'ala akan membimbingnya sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima solawatna pala porra namu uma ayah kit porra namu donok tu Muhammad bahat baca solawati. So dapat kita bimbingan sian nampuna nafsu kamaliyah yang sempurna. Berarti sian 7 nafsu yang Allah terangkan dalam Al-Quran hanya nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah yang bakal selamat sampai kepada Allah. Ammarah, lawamah, mulhimah, ngapi selamaton? Anggona sering dopi Umar buat jahat merbisik itu rutiho ngapi selamati? Atau na mencerca ala 40 tahun madabu umur on ma ustad ningu daun saja tu iba. Atau bang ma 80 ma 90 ma teles na sotarantak daw mga ligi na harum meaning ya. Mencerca ra tapi les ikarejoon. Nah berarti lawamah. Indah piselamat ti. Mulhimah pindah piselamat. Mara sumbayang tayo nga dong katotopan. Manombo do. Manombongot manombo indah. Manombongot manombo indah. Adong manombo na indah tolan songan yan. Apalagi tu kewajiban ta ubudiyah ta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. 1. Selamat. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Selamat. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku kata Allah dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Oleh karena itu marilah kita bacakan salawat kepada Muhammad dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga na masih mangalehen di hita tempat patulay ta masuk tuson membain sarana pengajian songonon, mudah-mudahan dapat kabarokahan nasian Allah Ta'ala. Ita doahkon sasude na ita na hadir khusus na sabornginon mandapatkan ampunan dohot ridho ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini insya Allah kita akan mengkaji tentang masalah salat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artina aha, palara sada-sada alaki sumbayang totop masumbayang nia, maka terhindarlah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tetapi pertanyaannya, sering sekali kita sudah mengistiqomahkan solat kita, sudah merasa khusyuk dalam solat, tapi masih saja berbuat keji dan munkar. Betul do. Masih saja mardosa, masih saja
donokan tu dosai pada tu kebaikan ni, bahatan do pejahat na pada denggan na asu bisa. Sedangkan alakna parsumbayang, senantiasa solat, selalu tahajud dohot istri niya, dohot anak-anak niya, sudah ngalis git merbuat jahat do piulala. Berarti ada apa dengan solatnya, kan iman toh? Apakah solatnya itu sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ataukah sebaliknya hanya solat saja? Berarti untuk sekedar menunaikan kewajiban niya kepada Allah. Ulang sugari, ita nama ngaji solat indah, harus benar-benar solat kita itu supaya diterima oleh Allah dan mampu mencegah daripada perbuatan yang tidak baik. Para ulama menjelaskan ada 6 hal, ada 6 macam yang mesti kita lakukan di dalam solat, setiap gerakan dan perbuatan kita, agar supaya solat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, hudurul qalbi ma'allah, mesti hadir hatinya tatkala sedang solat. Angkon na hadir dua tiate ni ba, sunjia na idokon hadir ate-ate. Irasoi ia na sujud ia tu Tuhan, irasoi ia na sedang ruku ia tu Tuhan, irasoi ia na sedang i'tidal ia tu Tuhan. Nah, manumbukan kadang-kadang ngai rasoi ho na sujud ko, tapi sujud ko cuman ngai rasoi ho bahwasana ho sedang sujud, berarti indah hadir hati kepada Allah. Ondo poin pertama, kita harus merasakan, harus sadar kalau kita sedang sujud, kalau kita sedang ruku, kalau kita sedang membaca tahiyat, kalau kita sedang membaca Fatihah, kalau kita sedang i'tidal. Orang yang sadar dalam solatnya, itulah yang dimaksud orang yang hadir hatinya kepada Allah. Sadar ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan ahadi ingat kamu. Sujud sangat ruku. Kan kadang-kadang dia sadar kiba. On maka kebanyakan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Harus sadar doahi nai baca mi. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, cukupkan kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rizki. Wahdini, tunjuki aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. Andai kata seseorang itu sadar pada saat membaca Rabbi ghfirli warhamni, maka dia akan mampu melawan atau mencegah daripada perbuatan yang tidak baik. Selesai solat pasti berbuat baik karena sadar dalam solatnya. Kadang-kadang tu naik baca me at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah. Ngabi nu tu sangat sonji pe. Nda sadar ki bana membacai. Alah, kan irasoi hodo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pikiranmu tu Depok. Along na tu Cibinong. Pikirannya aso tidak sadar kalau dia sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah poin pertama agar solat kita diterima oleh Allah dan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibain ma bang, sadar nai ulang nasu ibain be. Allahu Akbar, sadar sedang melipat tangan solat di hadapan Allah. Ulang asal lipat na saja. Allahu Akbar, ruku, sadar sedang ruku. Nah, ini mana pertama. Yang kedua kata para ulama, wattafahum, memahami makna-makna yang kita baca dalam solat. Nah, ini dianjurkan, harus paham apa makna, apa arti yang kita baca dalam solat. Rabbana lakal hamdu, Tuhan kami milikmulah segala pujian. Diusahakan paham maknanya. Adong dontong kitab tuntunan solat, tabusi, baca-baca, insya Allah paham makna solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengannya lah aku memujinya. Harus paham maknanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kehormatan, kebaikan, solawat, salam hanya milik Allah. Harus paham maknanya, harus mengerti. Nggak tola na sumangarti usahoon. Mungkin dawi na sumangarti sering ibaca
sering ipahami, insyaallah mengerti beba makna nai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Berarti ulang dong be, jangan sembah lagi selain Allah, karena kita sudah paham makna yang kita baca. Kan sunni dontong. Aiman nomor 2 harus paham alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Harus paham. Yang ketiga kata para ulama, wat ta'zim, harus mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Usolli fardhuz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala. Allahu akbar. Di situ kita harus mengagungkan dan membesarkan Allah. Hanya Allah yang maha agung. Selesai. Kodang kun Tuhani di sini. Makanya kan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri kan diagungkan Allah, dibesarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibesarkan Allah, diagungkan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang mengagungkan Allah dalam solatnya, maka solatnya mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, popatna ning para ulama, wal haibatu, ada rasa takut dalam solat kita. Harus mabiar tu Tuhan waktu sumbayang. Nda tola mabaran itu. Nasah minimu. Kan nama baran itu deh. Sangat sunjepe mangsa hining ya. Ida bunai luari naman tatay tartarsung ni deh. Sah deh ning ya. Allah, ipamomo inda tola ipamomo. Sunje do wal haibah, punya rasa takut kepada Allah kalau nanti solat ini tidak diterima oleh Allah. Sundia do marwai ubain so husu so martarimo, mabiar punya rasa takut. Yang kelima kata para ulama, warroja, punya harapan kepada Allah diterima solat kita. Setelah kita munculkan rasa takut dalam solat, barulah munculkan harap kepada Allah. Ulang langsung harap mela takut. Ini suatu lain. Tiba-tiba sumbayang ndak dong takut nak, langsung harap kepada Allah. Kan berharap kepada Allah diterima. Tidak, harus melalui rasa takut baru kemudian muncul harapan. Insya Allah Allah pasti akan menerima. Jadi adong rasa harapi di waktu sumbayang. Ulang melantong rasa harap nai menedokon khauf dan roja tidak bisa terpisah. Takut dan harap selalu ada dalam diri setiap manusia. Angkon dong. Lalu kemudian yang terakhir, agar supaya solat kita diterima oleh Allah, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, wal haya ilallah, punya rasa malu di hadapan Allah. Kenapa kita dituntut punya rasa malu di hadapan Allah tatkala solat? Karena kita banyak dusta kepada Allah saat solat. Contoh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Kan hanya lisan yang berkata karena Allah, tapi hati tidak. Makanya malu kepada Allah, dusta kepada Allah. Gabus. Jadi mailah tu Tuhan pala bahat gabusmu. Bahat gabusmu tualak mailah tu Tuhan, ulang ko mailah tualak nai. Pala bahat gabusmu tu dirimu, mailah tu Tuhan, ulang ko mailah tu dirimu. Aso soro mada kebaikan-kebaikan dalam hati sehingga tercegahia perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mailatu Allah. Kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, tapi tiba-tiba menyembah kepada benda-benda na adong disi ibaratna karomatna, adong isi ibaratna khodamna, menyembah kepada nasongonian, berarti dusta ucapan ini. Sehingga kita mesti punya malu kepada Allah. Mailai basumbayang, ya Allah. Maka apabila yang 6 perkara ini kata para ulama ada di setiap gerakan kita, bacaan kita, solat kita, maka solat kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, insya Allah hari Jumat yang akan datang kita memasuki 10 Muharram atau ya hari Asyura golarna. 10 Muharram dianjurkan oleh Nabi salah satuna mengusap rambutnya anak yatim
dohot lehen epeng tong ulang usap na saja, bersedekah lalu kemudian diusap rambutnya anak yatim, mengharap barokah agar dinaikkan Allah derajat kita di surga. 1.000 dontong na dong 1.000, 2.000 do 2.000, 5.000 semakin bahat semakin deges, asal ikhlas pemberian naik kepada Allah. Kadang-kadang kan ita na bahat na bakhil do kikit, memang dasar nalak na kikit. Sondia pengara mangalehin, padahal urak malang ajabat jakal na warung mi mangalen ko 10.000 tu anak yatim. Indah, bahkan bertambah. Andai katelin kopi 1 juta, 2 juta, 5 juta, martamba doi jakal mi, martamba do usahu mi, katonangan dapet ko, kaborkahan dapet ko. Tapi yang gunay tahanmu sajo, itanganmu, ngay buto holanga, 1.000 peepeng mo isi adong de hak nyalak na lain di na 1.000. Kadang-kadang kita merasa hak kita seluruhnya. Makanya Allah Ta'ala kadang mengeluarkan orang sehat mabaya, sodong parubat, keluar cuma tualak. Karena punya hak orang lain di dalam harta kita yang dititipkan Allah. Kadang-kadang adong menun nasangan mo ibakas niya, angkon keluar maebengon, karena hak orang lain ada. Itahan pemar tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun ditahan hartai, tetap Allah keluarkan dengan caranya Allah, karena punya hak masing-masing. Imaso indah tola bakhil, indah tola kikit. Onma insyaallah hari Asyura, hari Jumaat 10 Muharram pabahat marsidokah. Salah satuna tuana yatim dohot tu keluarga niba, istri anak. Dilebihkan selama naon ilen ko balanjo nalai sa 10.000 do misalna, tambahi di 10 Muharramon lehen majalai 100.000. Aha majanji ni Nabi akan diluaskan rezeki orang itu setahun penuh. Masya Allah. Isi medabu soidokon ari rayo ni anak yatim dot ari rayo ni keluarga. Arayo ni uma-uma me, amu uma-uma pale begamu kajion dokon matualai ayahayahon. Arayo nami ari Jumahaton nimu. Paido gok bahat tabusi tu sere. Oh loh. Harana harus Nabi yang mengatakan, so dapat barokah nai. Ulang tungilin saja, itiup saja isi dompet niba. Allah, bahagiakan istri, bahagiakan anak, samalah dengan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun bahagia sehingga masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang berbahagia. Ima 10 Muharram, pala mampu puaso, nggak mampu nangkon. Tapi sedekah naik dalankon. Ahaduna terlenko gulo do gulo ma, sira do sira ma, karupuk do karupuk ma. Aha saja na dong roalak len anggo bisa bena sutar do kondo abis warungi. Oh lo anggo bisa len bahat sadari i. Artinya lebih dari hari-hari yang biasa maksudnya. Itulah barokah 10 Asyura, 10 Muharram. Nah, bulan yang diharamkan Allah, yang diagungkan dan dimuliakan Allah, ada satu hari, hari Asyura, hari yang diistimewakan Allah melebihi hari-hari yang lain. Baru kemudian amaliyah ta malam Jumat naik, malam 10 Muharram kita dianjurkan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai akhir surah 10 kali. Borngin naik malam Jumaton mai baca ma niatna mengagungkan 10 Muharram. Karena 10 Muharram terjadi hari kiamat. 10 Muharram selamat Nabi Musa sian kejaran Fir'aun. 10 Muharram lahir Ibrahim. 10 Muharram Ibrahim menjadi kekasih Allah, diangkat sebagai Khalilullah. 10 Muharram sembuh Nabi Ayub dari penyakit 10 tahun lamanya. Aima 10 Muharram maksudnya, makana kelebihan di 10 Muharram bahat. Salah satuna hari kiamat terjadi 10 Muharram. Palai baca ho idza zulzilatil ardu zilzalaha, mandokon na tutuhan o Tuhan ancogot 10 Muharram kanikmatan dolehen tuami ulang bala dohot musibah. Itu maksudnya.
Begitu sampean cokot naik hari Jumaat 10 Muharram, baca muse 10 kali idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bopena sebelum Jumat, bopena habis Jumat, silahkan masing-masing dume di 10 Muharram naik imada degesna ibaca-baca ning para ulama. Salah satu yang menyebutkannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan bacalah surah itu agar mendapatkan kenikmatan daripada Allah, terhindar daripada bala musibah dan bencana. Abah tani da balai adong nikmat na dong di balana, menghindar kon balaun may tawo insyaallah ime amal-amal kon. Berarti ngalolot beri na bo hari Jumaton mah masuk 10 Muharram. On maka cinta yang dapat disampaikan pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya, menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mendekatkan hati kita kepada Allah, dan semakin kita mendekatkan kepada kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Apabila adong persapaan non setelah mendoa marsapa-sapa. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyati wa azwaji wa ahli baiti jama'in wa likafatil anbiya wal mursalin wa li nabiyullah Khidr alaihi salam syai'un lillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والمفكهين والمفسرين والمحدثين والنحويين والصوفيين يا أرحم الراحمين. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ومرشدنا خصوصا شيخنا شيخ مصطفى حسين مع أقربائه وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. وثم خصوصا يا الله إلى روح المرحوم حاجي هند مؤمن بن علي روهم سيمانينجر. وثم خصوصا إلى روح يا هند رمضان. وثم خصوصا إلى روح Ayahanda Umar Bakri. Wasumna khususan ila ruh mursyidi Khairuddin Al-Fahimi. Wasumna khususan ila ruh Syekhina Syekh Abdul Halim Khatib Syekh Abdul Fatah. Syai'un lillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ معروف الكرخي وإلى حضرة الشيخ عاكل المنبجي وإلى روح حضرة الشيخ قيس الحراني. شيء لله له ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالصحة والعافية والسلامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالعلم والعمل وإخلاص والرضا والمعونة والكرامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالروح والجسد لنا ولنا وعليهم يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا لله وبالله ولرضاء الله تعالى على هذه النية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استجب لنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالعلم والعمل ولك الحمد يا رب العالمين. أنت الحق ووعدك الحق حمدا كثيرا كما أمرت يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في هذا البيت وبارك من صلى في هذا البيت وبارك من يقرأ القرآن في هذا البيت وبارك من يتعلم في هذا البيت وبارك من يحضر في هذا البيت وبارك من يأكل ويشرب في هذا البيت وبارك من يسكن في هذا البيت وبارك لنا من ذريتنا
وأزواجنا وذرية أهل البيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.